Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk bagi kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Itu semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang taat, berperilaku taat. Taat adalah senantiasa tunduk dan patuh dalam ajaran agama Islam. Taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya maupun ulil amri, yaitu pemimpin. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat. Ketika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib baginya untuk taat kepada segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Begitu juga ketaatan kepada ulil amri selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan sering disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat ke-59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul-Nya dan sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Isi kandungan surat An-Nisa ayat ke-59. Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, agar tak dapat tercipta kemaslahatan umat. Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya, kaum muslimin harus melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan. Di sini ada 4. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran. Melaksanakan hukum yang telah ditetapkan Allah. Karena apa yang diperintahkan Allah itu pasti mengandung maslahat dan apa yang dilarangnya
pasti mengandung mudorot. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudorot, mengandung bahaya, baik bahaya untuk dirinya maupun bahaya untuk orang lain. Yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia tentang isi Al-Quran. Jadi kita wajib untuk percaya dan mengimani sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isi kandungan surat An-Nisa yang ketiga yaitu patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Siapa ulil amri? Yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, dan alim ulama. Apabila mereka sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat keputusan mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak wajib melaksanakannya. Bahkan wajib untuk menentangnya karena tidak dibenarkan taat dan patuh kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Isi kandungan yang keempat, apabila ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka haruslah disesuaikan dengan dikiaskan kepada ulama-ulama salaf, kepada hal-hal yang ada persamaan dan persesuaian dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena para ulama as-salafus sholeh itu pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka banyak tahu tentang tafsir-tafsir yang dikandungnya di dalam Al-Quran dan tafsir-tafsir yang dikandungnya di dalam sunnah Rasulullah. Maka kita kembalikan, seandainya kita tidak menemukan sendiri di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita kiaskan kepada ulama-ulama as-salafus sholeh. Gitu ya. Itu isi kandungan surat An-Nisa ayat yang ke-59. Kemudian tentang hadis tentang taat, coba kita perhatikan. Ada hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man aba wa man yaba wa man aba qala man ata'ani wa dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Wa may yaba qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku maka masuk surga,
dan siapa yang membangkang, aku berarti tidak mau. Berarti orang yang tidak taat kepada Rasulullah ya pasti masuk neraka ya. Kemudian hadis yang lain dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad Allah wa man ya'sini faqad asallah wa may yuti'il amra faqad ata'ani wa man ya'sil amri faqad asani. Yang artinya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa taat kepadaku maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin maka sesungguhnya dia taat kepadaku. Dan siapa yang durhaka kepada pemimpin maka sesungguhnya dia durhaka kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna taat pada aturan. Taat pada aturan maksudnya adalah tunduk. Tunduk atau menerima secara tulus. Secara tulus peraturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Rasulullah SAW maupun ulil amri, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saja, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Demi apa? Demi terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya yang beriman dengan seruan, hai orang-orang yang beriman, sebagai suatu permuliaan bagi mereka, karena merekalah yang siap menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Kewajiban taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin harus taat kepada ulil amri. Apabila dalam pemerintah mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, jika mereka menyuruh kepada hal yang dapat melalaikan kewajiban untuk taat kepada Allah, atau bahkan menyuruh perbuatan yang melanggar aturan Allah, maka kaum muslimin tidak boleh mentaatinya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, dan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat terhadap Sang Khalik. Dan ada juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintahkan mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin atau antara mereka dengan ulil amri, para pemimpin, maka wajib baginya mengembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu merujuk kepada kitabullah dan sunnatullah. Apabila perkara tersebut tidak ditemukan, hukumnya adalah dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus putuskan dengan ijma' dan qiyas. Ijma', apa itu ijma'?
Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin. Semua mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syara', itu ijma. Adapun arti dari qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya dalam nas karena kesamaan ilat antara keduanya. Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah telah menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat ada ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang dirujuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ijma atau kesepakatan yang diisyaratkan oleh kata ulil amri minkum, dan qiyas atau analogi yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, penerapan perilaku yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain wajib mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Bila umat Islam taat kepada Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, taat kepada ulil amri wajib hukumnya. Mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri atau pemerintah atau penguasa setempat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib untuk mentaatinya. Kemudian bila pemerintah atau penguasa setempat membuat peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak wajib mendengar dan mentaati peraturannya. Yang keempat, bila dalam menyelesaikan suatu perkara terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah merujuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Manusia yang beriman, yang kelima ini adalah manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir senantiasa akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena ia yakin benar bahwa Allah sesungguhnya maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang keenam, berkomitmen untuk selalu taat dan disiplin dalam melaksanakan peraturan syariat Islam agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, dan inayahnya, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, agar kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.